Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Afiful Aljuna Putra dengan NPM 23150610005. Di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait judul dari makalah, yaitu mata kuliah Habitat Selecta, yang dimana saya mengambil judul tentang RAG LLM untuk edukasi penyakit-penyakit tropis menggunakan chatbot informasi untuk penyakit DBD, malaria, dan juga diare berbasis dokumen resmi WHO dan Kemenkes. Di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait makalah yang telah saya buat dan saya rangkum menggunakan PPT. Baik, kita mulai. Di mana pertama untuk latar belakang terlebih dahulu, latar belakang dan masalah yang ada di Indonesia sendiri, yaitu pertama soal isu medis, yang dimana Indonesia masih menjadi salah satu negara yang tingginya kasus penyakit-penyakit seperti DBD, malaria, dan juga di diare, di mana hal ini terjadi ke salah satunya yaitu faktor dari cuaca, yaitu faktor tropis yang ada di negara kita, yang dimana pertumbuhan penyakit seperti nyamuk dan yang lain-lain itu sangat cepat, sehingga banyaknya kasus-kasus soal penyakit-penyakit seperti DBD, malaria, dan diare. Lalu yang selanjutnya, isu teknologi yang dimana kita perlu tahu dan kita perlu sadar bahwa adanya bahaya halusinasi LLM generik dalam informasi medis, yang dimana risikonya itu sangat buruk, akan adanya risiko disinformasi atau salah pahaman soal informasi dari hal-hal yang ada. Lalu yang ketiga, kebutuhan, yang dimana kita sadar bahwa AI bisa menjadi solusi yang interaktif bagi kita, natural dan juga akurat, sesuai dengan pedoman resmi yang ada. Sehingga saya rasa dengan pembentukan sistem ini, AI itu bisa sangat membantu dalam kasus-kasus yang ada sekarang. Nah, hal yang bakal kita bentuk yaitu rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama yaitu arsitektur RAG. Apa aja sih, bagaimana cara kita merancang arsitektur RAG untuk akurasi informasi medis? Itu untuk rumusan masalah yang pertama. Yang kedua, integrasi dokumen. Bagaimana mengintegrasikan dokumen Kemenkes atau WHO ke dalam vektor database. Lalu yang ketiga, minimalisir halusinasi biar RAG ini dapat memastikan bahwa tidak ada disinformasi atau kesalahan informasi pada sistem yang kami buat atau yang saya buat. Lalu untuk tujuannya sendiri yaitu membangun chatbot RAG, edukasi yang aman dan terverifikasi sebagai prototipe. Nah, untuk konsep dasarnya sendiri, kami itu atau saya sendiri itu menggunakan LLM atau adalah sebuah model bahasa besar yang dilatih pada data masif dan rentan halusinasi. Lalu yang kedua untuk RAG, di mana RAG itu kepanjangan dari Retrieval Augmented Generation, yaitu dia akan mengambil informasi dari sumber eksternal sebelum menghasilkan jawaban. Yang dimana kalau untuk pada makalah atau perancangan kali ini, sistem atau sumber eksternalnya itu adalah semua buku-buku resmi atau hal-hal resmi yang dikeluarkan oleh Kemenkes ataupun WHO, terkhusus untuk penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi, seperti DBD, diare, dan juga eh, lainnya gitu. Lalu untuk kalau prinsip RAG sendiri, yaitu sesuai dengan yang kami mau atau yang saya mau, temukan dulu baru jawab. Jadi sehingga dia akan terus mencari dulu informasi yang benar itu seperti apa, baru dia akan menjawabnya. Dan jawaban itu harus terikat pada konteks yang diberikan atau grounded. Nah, metodenya sendiri, kami, saya sendiri di sini menggunakan data primer yaitu dokumen resmi PDF dari Kemenkes dan RIWHO. Gimana saya mencari data-data tersebut dan saya masukkan ke dalam eh, pengetahuan dari AI-nya. Lalu ada fokus dokumennya itu pedoman tata laksana DBD, buku saku malaria, dan pedoman diare. Dan cara pelaksanaannya itu pertama kami atau saya mengumpulkan data terlebih dahulu, lalu yang kedua ada parsing dan chunking, yang ketiga ada embedding, lalu yang keempat ada vector database. Nah, ini untuk arsitektur sistemnya, saya menggunakan pertama pembentukan user query, yaitu penggunaan memasukkan pertanyaan. Jadi, apabila ada user yang ingin bertanya, itu akan diubah ke query. Lalu yang selanjutnya ada vector query, yang dimana query itu diubah menjadi representasi vektor.
dan retrieval sebagai pencarian semantik di vektor database-nya. Jadi setelah adanya pertanyaan, pertanyaan tersebut akan diubah menjadi representative vektor dan kemudian dicari menggunakan semantik di vektor database. Lalu akan melakukan prompt gabungan, konteksnya itu dan query digabung menjadi prompt. Lalu yang terakhir itu menggunakan LLM untuk menghasilkan jawaban yang dimana dia akan mencari informasi-informasi dari pihak eksternal juga atau data eksternal. Nah, untuk hasil implementasinya, di sini eh, contoh implementasi chatbot berbasis web, basis data vektor terisi 2000 cang, kurang lebih dari 2000 cang, yang dimana untuk skenario yang pertama, itu pertanyaannya spesifik. Misalnya, pertanyaannya seperti, berapa dosis obat A untuk penyakit DBD? Berapa dosis eh, obat B untuk penyakit diare atau apa ciri-ciri penyakit diare itu yang dilakukan oleh skenario satu atau akurasi. Jadi pertanyaan itu sangat spesifik dan menjawabnya itu dari LLM-nya itu bisa sangat spesifik juga karena pertanyaan itu telah sesuai dan dapat dimengerti oleh mudah, ya, dimengerti mudah gitu oleh sistemnya. Namun untuk skenario 2 adanya halusinasi atau pertanyaan di luar scope. Nah, yang dimana contoh pertanyaannya itu seperti eh, apabila bla 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 pertanyaannya soal penyakitnya namun tidak ada dalam informasi yang dipunya oleh chatbotnya gitu kayak nggak ada si LLM yang mencari di eksternal itu pun nggak ada jawabannya maka dia itu atau chatbotnya itu bisa memberikan jawaban untuk menolak atau mengakui bahwa dia tidak tahu informasi tersebut yang dimana itu dapat meminimalisir adanya misinformasi jadi saya berasa daripada di saat kita tidak memiliki jawaban yang tepat dan chatbotnya menjawab dengan hal-hal yang belum pasti, lebih baik itu dilakukan penolakan atau pengakuan kalau di chatbotnya tidak tahu tentang pertanyaan yang diberikan gitu. Sehingga hasilnya itu akan secara konsisten 100 konsisten 100% akurat pada fakta medis dibandingkan LLM standar. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, jadi sistem ini berhasil membentuk RAG-LLM untuk edukasi penyakit tropis berhasil dibangun gitu. Jadi sistemnya berhasil dibangun sehingga dapat memudahkan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada masyarakat. Lalu yang kedua informasi terverifikasi. Kenapa bisa terverifikasi? Karena kami menggunakan pedoman Kemenkes dan WHO sehingga semua jawaban-jawaban atau informasi yang diberikan itu telah sesuai dengan pedoman-pedoman yang sesuai. Lalu yang ketiga, ada efektif dan aman, yang dimana teknik RAG ini efektif untuk menekan risiko halusinasi atau misinformasi dan menjadikan chatbot ini aman untuk edukasi kesehatan. Lalu untuk saran ke depannya, eh, adanya penggunaan multimodal atau pengembangan untuk menerima input gambar. Contohnya kalau misalnya ada masyarakat yang bertanya soal penyakit DBD panas dan dia bisa menunjukkan foto termometer, itu harapannya ke depannya chatbot juga bisa menganalisis itu. Lalu yang kedua menggunakan bahasa daerah. Lalu yang ketiga ada fitur suara untuk membantu masyarakat melakukan cek dari data-data yang diinginkan gitu. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya terkait eh, mata kuliah Kapita Selekta yang dimana pada video kali ini saya menjelaskan terkait makalah dan judul yang saya ambil tentang pembentukan chatbot untuk penyakit khusus seperti diare dan DBD menggunakan database dari WHO dan Kemenkes. Saya rasa cukup. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam kata-katanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah membantu kami dalam kegiatan perkuliahan selama ini di mata kuliah Fakultas Selekta khususnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.